Baik, ini ada pertanyaan, apakah boleh mengambil ilmu dari orang Syiah atau dari orang Yahudi? Ini kalau maksudnya adalah ilmu yang terkait dengan akidah. Saya menyampaikan kitab Burujud Dzahab, karya Al-Mas'udi. Beliau itu ahli sejarah, nggak ada hubungan sama akidah. Nggak ada hubungan sama akidah. Kok yang dibahas akidahnya? Tapi yang paling lucu, judulnya dibaca, isinya tidak. Kan repot, lalu disimpulkan akidahnya ini. Lalu dihubung-hubungkan, orang ini Syiah atau bukan, dan itu untuk apa? Sementara Anda bikin skripsi, dari referensi yang keempat itu ngambilnya dari orang Yahudi. Ya, Will itu yang diambil skripsinya, referensi yang keempat itu dari orang Yahudi. Sekolahnya itu di tempat Wharton School. Wharton School itu punyanya orang Israel. Israel Club, yang sekarang hasil dari situ dipakai untuk jadi peluru nembak. Demikian pula kalau kita ditanya sesuatu dan kita tidak menguasainya, maka jangan coba-coba untuk memberikan jawaban yang ngalor ngidul. Bilang saja, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang video Ustadz Mujiman yang menjawab pertanyaan dari jamaahnya. Kita simak videonya kaum muslimin. Baik, ini ada pertanyaan, apakah boleh mengambil ilmu dari orang Syiah atau dari orang Yahudi? Ini kalau maksudnya adalah ilmu yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan keyakinan, yang terkait dengan ibadah, tentu ini tidak direkomendasikan. Tapi kalau konteksnya adalah keduniaan, nah, itu silahkan saja mengambil ilmu dari siapa saja, dari orang sekuler juga boleh, dari orang-orang Eropa juga boleh, dari orang-orang ateis juga boleh. Konteksnya adalah ilmu dunia. Studi banding tentang pertanian di Thailand yang notabene agamanya bukan Islam, boleh enggak? Boleh, karena memang pertaniannya di sana misalnya maju. Nah, studi banding bagaimana menghidupkan tanah tandus ke Timur Tengah. Nah, bagaimana membuat jalur pipanisasi. Nah, boleh tidak? Boleh. Nah, kemana lagi? Jadi ke negeri muslim boleh, ke negeri bukan muslim juga boleh. Tapi kalau belajar ilmu agama, maka belajarlah kepada ahlinya. Nah, belajarlah kepada ahlinya, bukan kepada orang Yahudi, bukan pula kepada orang Syiah. Bukan pula kepada orang-orang orientalis, orang-orang yang bukan beragama Islam mempelajari Islam. Itu nanti pola pikirnya berbeda dengan kita sebagai umat Islam yang meyakini, sementara mereka mempelajari tanpa meyakini. Sehingga tidak direkomendasikan belajar agama kepada orang-orang Syiah ataupun kepada orang-orang Yahudi. Betul kata beliau kaum muslimin, jika belajar tentang dunia, kita boleh mengambil ilmu dari non-muslim, tapi kalau belajar agama, kita tidak boleh mengambil ilmu dari non-muslim. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Belajarlah kepada sumbernya, yang dalam hal ini adalah para ulama yang lurus, yang memahami agama kita ini berdasarkan kepada qala Allah, kemudian qala Rasul, yang dipahami dengan bil ma'thur, menukil dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para ulama-ulama madhab, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih menyelamatkan. Karena terkait dengan masalah keyakinan, itu tidak bisa berupa cerita-cerita mistis, tidak bisa berupa benda-benda keramat, tidak bisa berupa cerita-cerita takhayul, tidak pula bisa berupa amaliyah-amaliyah yang tidak ada tuntunannya. Tetapi di sini kita perlu merujuk kepada sumbernya, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para ulama yang lurus, yang memahami at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan jalan hidupnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Baik. Jadi ini ada tambahan dari Pak Kiai kita di sini. Apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Jadi perlu bertanya kepada ahlinya jika kita tidak mengetahui. Jadi segala sesuatu itu ada ahlinya, maka tanyanya kepada ahlinya, belajar ilmunya juga kepada ahlinya, bukan belajar yang bukan ahlinya. Betul kata beliau kaum muslimin, kita belajar ilmu itu kepada ahlinya. Misalnya jika ingin belajar teknik industri ya belajar dengan ahli teknik industri, kalau ingin belajar hukum fikih ya kita belajar dengan para ulama umat Islam bukan dengan orang Syiah. Kita lanjut kaum muslimin. Jadi penting kita untuk bertanya kepada ahlinya. Demikian pula kalau kita ditanya sesuatu dan kita tidak menguasainya, maka jangan coba-coba untuk memberikan jawaban yang ngalor ngidul. Bilang saja wallahu alam bisawab, saya tidak tahu. Itu lebih aman. Dan saya pribadi sering dapat pertanyaan dan saya mengecewakan jamaah. Lebih baik saya mengecewakan jamaah untuk sesaat daripada ketika saya memberikan jawaban tetapi jawaban tersebut kemudian membuatnya salah jalan. Maka lebih baik mengatakan saya tidak tahu. Kalau tahu silahkan dijawab, kalau tidak tahu bilang saja saya tidak tahu. Karena ini soal agama, ini urusan agama. Termasuk kalau kita lagi menyampaikan ilmu agama, ternyata dikoreksi oleh jamaahnya dan jamaahnya benar, maka tidak mengapa kita mengatakan saya salah, Anda benar. Saya beberapa saat yang lalu ketika menjelaskan mengenai masalah sholat sebelum Jumat, itu ada jamaah saya yang mengoreksi saya dan saya bilang Anda benar, saya salah. Tidak apa-apa, daripada nanti ketika kita mempertahankan pendapat yang keliru, maka itu menjadi dosa jariah kalau itu berpotensi menyesatkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi tanggapan Ustadz Mujiman tentang pertanyaan dari jamaahnya. Dan dari video tadi kita bisa lihat bagaimana tawadhunya Ustadz Mujiman. Beliau saat dikoreksi jamaahnya itu menerima dan tidak menolak. Daripada kita harus mempertahankan pendapat kita yang salah tapi malah dapat dosa jariah, saya rasa harus banyak belajar kepada Ustadz Mujiman. Dan dari penjelasan Ustadz Mujiman tadi juga menasihati para dai supaya saat memberikan penjelasan kepada jamaah itu jangan ngalor ngidul. Dan Ustadz Mujiman itu Ustadz Muhammadiyah asli yang fatwa dan akidahnya sejalan dengan keputusan Tarjih Muhammadiyah. Kalau ini kan pendapatnya banyak yang keluar dari keputusan Tarjih Muhammadiyah. Tapi kita tak perlu membahas itu. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana itu menjelaskan ngalor ngidul demi membantah kritik Ustadz Muflih Safitra. Yang mana Ustadz Muflih membongkar kitab yang menjadi rujukan itu kitab Syiah. Dan itu dibalas dengan yang mengaitkan skripsi Ustadz Muflih Safitra dengan Yahudi Israel. Nah ini kan ini ngelanturnya kejauhan kaum muslimin. Logika macam apa yang dipakai ini? Skripsinya Ustadz Muflih Safitra ini kan tentang teknik industria, dia ambil referensi dari ahli teknik, mau itu Yahudi, Syiah atau ateis gak masalah karena itu masalah dunia bukan masalah fikih. Di zaman Nabi juga mengadopsi teknologi dari Persia saat perang, namanya manjanik, ketapel yang buat melemparkan batu. Jadi ini terlalu memaksakan analoginya kaum muslimin. Ini jelas tak bisa disamakan dengan yang merekomendasikan kitab Syiah soal musik. Permasalahannya judulnya ini musik dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Tapi di dalamnya menukil kitab Syiah. Ya memang kalau orang mau tenggelam dan panik itu apapun yang ada di dekatnya diraihnya. Mau ranting pohon sekecil apapun dia raih walaupun itu tidak bisa menyelamatkannya. Dan kalau kalian mau nonton video yang tadi, kalian bisa cek di video sebelumnya, sudah saya reaction. Dan di sini saya juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.